ada sebelum dunia ini, dia ada sebelum langit dan bumi. Ya pada intinya dia adalah manusia yang dikutuk. Kutuk itu azab. Itu jelas itu bang. Mau seperti apapun ceritanya, yang digantung itu adalah orang yang dikutuk Tuhan. Jadi Tuhan yang mengutuknya, bukan yang mengutuknya itu manusia, bukan. Tapi yang mengutuk orang yang disalib itu adalah Tuhan. Ulangan 21, 22, 23. Jadi oknum yang kalian anggap Yesus yang digantung itu adalah oknum yang dikutuk oleh Tuhan. Tuhan yang mengutuknya langsung. Makanya kami umat Islam tidak mengakui itu adalah Nabi Isa. Tidak mengakui itu adalah Nabi yang datang kepada Bani Israel. Melainkan yang digantung itu adalah orang yang terkutuk, orang yang dikutuk oleh Tuhan. Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 33 tadi sudah dibacakan. Begitu juga Galatia 3 nomor 13 juga sudah dibacakan. Begitu juga Ulangan 21, 22, 23 sudah dibacakan. Pada kesimpulannya kemudian orang terkutuk itulah yang kalian jadikan sebagai sembahan. Boleh bertanya? Iya, silakan. Bagaimana Al-Quran bisa menyimpulkan itu? Jelas. Karena Al-Quran itu adalah wahyu dari Sang Yang Maha Melihat. Allah yang menyaksikan atas kejadian yang terjadi di atas muka bumi ini. Maka wahyu dialah. Kenapa? Wahyu yang menerima. Baginda Rasulullah Muhammad SAW menerima pemberitaan dari Allah melalui Roh Kudus bahwa yang disalibkan itu bukan Nabi Isa. Nabi Isa diangkat ke langit. Jadi sebenarnya konyol sih kan, konyol kita bahas ini. Kalau seperti saya bilang, saya jadi manusia hanya ingin berguna bagi orang lain. Tetap aku katakan memang karena penciptaan itu tidak ada yang membuktikan, jadi bisa aku bilang saya tidak percaya bahwa Tuhan itu ada. Kalau namanya agama ini ya impornya ini kan gitu. Ya sekarang begini, kalau Anda tidak percaya bahwa Tuhan itu ada, saya percaya. nah, terus tadi barusan Ya agama ini impor begitu. Dengan adanya aku percaya sama Tuhan, saya hanya ingin berguna bagi orang lain. oh, kalau berguna bagi orang lain, binatang juga berguna bagi manusia, bang. Tapi Ya, iya. tujuan kita kemudian Saya rasa lebih mulia menjadi binatang berguna dari orang lain dibanding manusia tapi memerangi orang lain. Nah inilah, apalagi memerangi Tuhan, membunuh Tuhan. Iya. Nah, maka orang-orang yang kemudian membunuh Tuhannya sendiri dan orang yang mengaminkan proses pembunuhan tersebut itu adalah orang konyol yang Anda sendiri mengatakan lebih berharga hewan, kan gitu. Tuhan kok dibunuh gitu loh. Nah itu yang Anda harus pahami. Karena kalau ada orang kemudian Tuhannya dibunuh, Anda yang nggak paham dengan pemikiran saya. Saya sudah bilang, saya itu percaya sama Tuhan. Kalau saya hanya ingin berguna bagi orang lain, bagi tetangga, bagi masyarakat. Mungkin kurasa menurut pribadi saya sendiri, menurut pemikiran saya sendiri, Tuhan berharapnya manusia itu berguna bagi sesama. ya itu udah pasti itu bang. Ya. Tidak ada manusia itu bisa hidup sendiri. Semua kita ini berguna bagi manusia yang lain. Jadi Bahkan binatang pun berguna bagi manusia, apalagi sesama manusia, kan gitu. iya, makanya saya bilang lebih berguna binatang kan gitu dibanding dengan manusia yang memerangi manusia. Mungkin yang membunuh lah, yang apa segala macam. Nah kalau begitu Anda harusnya bertanya dari mana agama Anda ini berasal. Kan agama Anda itu berasal dari hasil pembunuhan. Maksudnya? Lah Kristen itu berasal dari adanya tuduhan pembunuhan terhadap Tuhan.
Itu asalnya agama Anda. Kristen itu lahir dari sana. Dan setelah lahir dari konsep pembunuhan terhadap Tuhannya sendiri, Kristen merambah ke penjuru bumi dengan cara menjajah, membunuh, merampas, merampok orang lain, bangsa lain. Itu Anda harus paham itu. Kristen ada di Indonesia itu asalnya dari mana? Siapa yang datang ke Indonesia membawa agama Anda? Harusnya sadar itu. Kalau Anda mengatakan bahwa lebih berguna binatang daripada memerangi manusia, dengan kata lain Anda mengatakan lebih berguna kera daripada orang yang membawa agama Kristen ke Indonesia. Di mana Anda bisa melihat sejarah Kristen disampaikan dengan damai di dunia ini? Ada. Kristen masuk ke Indonesia dengan damai? No. Bullshit. Nanti Anda bisa merasakan kemudian. Betul sekali. Anda bisa merasakan kedamaian setelah mayoritas penduduk Indonesia mengusir penjajah yang notabene-nya beragama sama seperti Anda. Barulah Anda setelah Indonesia merdeka baru hidup tenang di tengah-tengah mayoritas penduduk Islam. Begitu saudara. Jadi sekarang itu Kristen itu menjual kami ini ajaran kasih gitu. Kenapa? Karena mereka merasa minoritas, selalu merasa tersakiti. Lupa bahwa sebenarnya mereka ada di tengah-tengah mayoritas itu dari hasil titisan para penjajah. Lupa. Dulu Toraja bukan Kristen, Manado, Batak, Flores, Papua bukan Kristen. Siapa yang membawa Kristen ke sana? Ya, penjajah datang dari luar masuk ke Indonesia, menjadikan kota wilayah-wilayah yang saya sebutkan itu sebagai basisnya. Kami melawan, makanya kami nggak jadi ikut agama mereka. Jadi kalau Anda mengatakan bahwasanya lebih berharga, lebih berguna binatang daripada orang yang menjajah orang lain, itu sama halnya Anda mengatakan kera lebih bermanfaat daripada penjajah yang datang ke Nusantara yang beragama Kristen. Ya, baik. Belum. Pak Pendeta, silakan naik Pak Pendeta. Udah di bawah Pak Pendetanya. Pak Leonard naik. Ya, dilanjut dulu Gurunda. Belum ada sejarahnya Nusantara ini dijajah oleh pasukan dari bangsa Arab atau bangsa yang mayoritas Islam. 100% penjajah Nusantara ini adalah non-Muslim, non-Islam. Itu 100% penjajah tanah air. Meskipun yang memperjuangkan kemerdekaan tidak 100% Islam, tetapi 100% penjajah itu non-Islam. Nah sekarang hendak kepada siapa Anda menyindir lebih berguna binatang daripada orang yang memerangi orang lain? Pada Oten, dia dirinya sendiri. Nah, itu fakta itu. Itu real. Bisa saya jawab? Silakan. Jadi saya pikir tadi saya dapat jawaban yang masuk ke hati saya kan gitu. Tapi Bapak sama aja dengan orang-orang itu juga. Karena yang Bapak bawakan kan bahasa. Apa, ngomong apa Pak? Gak bisa masuk ke hati Anda. Karena otak gak berfungsi. Bagaimana mau masuk? Berfungsi dulu Pak otaknya, baru materinya bisa masuk di hati. Dia sampai nyinggung binatang. Dibilang dia binatang ya mau. Astagfirullahaladzim. Ya, Eviranda Huta Galung, selamat malam. Pendetanya mana Kang? Itu udah saya jambak tapi belum naik dia, mungkin masih siap-siap. Udah saya jambak. Pak Leonard, Pak Situmeang, silakan. Ada berapa pendetanya? Ada berapa? Dua. Ya. Wah, ini jadi malam panjang ini kalau pendeta dua pun.
Bang Elpianda Hutagalung. Selamat malam. Elpianda Hutagalung. Elpianda Hutagalung. Diturunin aja. Mute-nya dibuka itu belum ngerti kali ngebuka mute gimana? Udah, nggak di mute itu. Pak Pendeta udah saya jambak itu Pak. Silakan. Izin dulu bentar setengah menit. Terima kasih ya kepada pendeta yang sudah mualaf. Semoga sunatnya hitannya cepat sembuh ya. Ya terima kasih. Alhamdulillah. Sehat selalu, semangat. Lanjut. Masya Allah, Allahu Akbar. Wih, keren. Selamat malam. Kenapa Aduh, Zura menantang semua pendeta Kristen di Indonesia? Kenapa waktu Paus datang di Indonesia tidak kau tantang debat? Agama Mama agama Islam benar, yang lainnya tidak benar. Biar dulu dia ngaco dulu biar. Berani kau semua tantang Paus? Kenapa tidak menantang semua pendeta Kristen di dunia? Yang saya Kau heran, datang ke PBB, ke kantor PBB, tantang semua pendeta Kristen di dunia. itu pendeta-pendeta di Indonesia kok pada diam. Itu yang saya heran. Tantang. Sudah bang, sudah. Saya sudah lakukan itu kan. Terkait dengan konsep saya menantang bukan untuk mau bertengkar, berkelahi, enggak. Menantang itu artinya mari kita berdiskusi, berbicara mengenai keselamatan. Karena kan Kristen diajarkan kepada orang-orang yang sudah punya agama. Kan gitu. Adanya misionaris, adanya kemudian aksi-aksi pemurtadan, pendangkalan akidah, kan gitu. Melalui agama. Enggak ada orang enggak ada terpecah. Tangkap semua pemecah belah. Kristen tetap Kristen, Islam juga Islam. Apa yang saya pecah? Pemecah belah melalui agama. Maksudnya Anda ingin mengatakan bahwa selama ini di Indonesia itu hanya ada satu agama gitu? Anda ingin mengatakan di Indonesia ini hanya ada satu agama, karena adanya Bang Suma, agama satu ini terpecah-pecah gitu maksudnya? Kau menghina agama lain. Kasih bukti dong. Islam itu agama benar. Kau Iya, tantang itu semua fakta. pendeta. Iya untuk sudah, debat. ayo. Mari silakan. Itu bukan menghina itu. Pendeta Kristen di Indonesia Ya, kenapa tidak Itu bukan menghina. Itu kantor undangan. PBB? Kenapa ke PBB? PBB itu bukan Indonesia. Itu undangan, Izin Bang. pemerintah. Itu undangan kepada saudara-saudara misionaris, kepada pendeta, mari kita duduk bersama berdiskusi tentang agama, kan gitu. Jangan kalian mendirikan lembaga Bible ya hanya menista Islam. Jangan mendirikan STT yang menista Islam. Mari kita duduk bersama. Saya undang, saya tantang kalian, berani nggak kita duduk bersama membahas keselamatan menurut agama ini, Islam dan Kristen, kan gitu Bang. Selamat malam. Bukan mengajak bertengkar, mengajak berdiskusi gitu loh. Agama Bang benar. Kripto, mending di tong sampah aja duduknya Bang Kripto. Ya nggak pantas kau naik ke sini. Ini room debat bukan curhat. Justru dia yang jadi provokator, gimana dong? Selamat malam. Ya malam. Iya silakan. Oke, teman-teman Muslim izin bertanya. Iya silakan Bang. Iya, saya kemarin ini mencoba mendownload sebuah aplikasi ya, yang dimana aplikasi tersebut isinya hadis-hadis gitu. Penasaran aja saya. Pertanyaan saya gini, yang pertama, apakah hadis yang secara umum, jadi saya lagi nggak bicara hadis yang sahih, hadis yang doib, hadis yang, saya ingin bertanya, kata hadis ini tuh sudah menjadi apa sih di Muslim gitu? Misalnya Quran kan sebagai kitab sucinya Muslim. Kalau hadis, kita jangan bicara dulu mana yang doib yang itu ya. Aku pengen pengukuhan dulu dari Muslim. Hadis itu apanya Muslim? Lalu yang kedua, saya cek di Google tuh hadis tuh ada ribuan hadis. Itu tuh maksudnya gimana sih, dibuat oleh siapa? Sampai ribuan gitu, banyak banget. Dan
aku baca Tarmizi, ada beberapa hal yang misal gini emang ya. Misalnya kalau mengakui Allah itu adalah Tuhan ketika mau meninggal gitu, itu masuk surga. Lalu ada lagi kalau misalnya haji, keutamaan haji adalah dosanya terhapus. Lalu kan saya udah lihat nih, oh berarti mengaku aja di ujung tuh ada tuh. Lalu atau enggak haji atau jihad itu bisa menggugurkan dosa dan lain-lain. Namun ada beberapa hal lagi yang misalnya masuk ke surga tuh beda lagi caranya, misal gitu loh. Terus ada lagi yang kamu akan gimana gitu asalkan kamu menyenangkan tetanggamu atau apa. Aku melihat itu, aku belum buka ribuan ya, aku baru buka sekitar 3 atau 4 lah. Aku di aplikasi teratasnya tuh ada 8 hadis. Aku ngerasa itu tuh banyak banget sih. Buat apa sih gitu? Thank you. Oke, saya jawab. Ya. Jadi hadis itu adalah perkataan persetujuan Rasulullah dan juga adalah perbuatan Rasulullah yang kemudian dijadikan sebagai sumber hukum Islam. Jadi saya ulang, hadis itu adalah persetujuan atau kesepakatan Rasulullah dan juga adalah perbuatan Rasulullah dan juga instruksi atau perkataan atau perintah. Jadi itu yang disebut hadis. Nah, kalau Anda melihat dari apa yang saya terangkan hadis ini, maka itu seimbang setara dengan Bible. Bible adalah perjanjian baru, khususnya itu adalah perkataan, perbuatan, dan juga kesepakatan Yesus. Itu hadis tuh. Nah, pembedanya hadis dengan Bible adalah hadis yang disebut sahih atau valid itu adalah yang sampai kepada Rasulullah. Ada yang disebut sanad. Ucapan itu betul-betul dari Rasulullah, disaksikan oleh para sahabat, disampaikan kepada sahabat yang lain, yang lainnya pun mendengarkan. Itu bersanad namanya, punya mata rantai, disebut hadis sahih. Sedangkan Bible tidak ada satupun yang sahih. Lukas, Markus, Matius, Yohanes, Roma, Galatia, Filipi itu semua tidak sampai kepada Yesus. Jadi kalau dalam ilmu hadis, perjanjian baru itu jatuhnya di hadis maudhu. Apa itu? Hadis palsu. Kenapa hadis palsu? Bisa jadi isinya itu benar, tetapi terkait dengan mata rantainya itu tidak sampai kepada Yesus. Nah itu, Lukas menulis tidak sesamaan Yesus, begitu juga Yohanes menulis tidak sesamaan Yesus, dan bukan mulut Yesus langsung yang berbicara kepada penulisnya. Apalagi Paulus. Nah, sedangkan hadis ini adalah uraian daripada isi Al-Quran. Jadi apa yang menjadi perkataan Rasulullah, qauliyah atau perbuatan fi'liyah atau ahwaliyah, segala keadaan Rasulullah itu diuraikan oleh para sahabatnya. Kemudian Rasulullah pernah mengatakan begini, Rasulullah pernah mengucapkan seperti ini, Rasulullah pernah kemudian memutuskan perkara ini, seperti ini kesimpulannya. Nah, kalau itu betul-betul sampai kepada Rasulullah dan benar adalah ucapan beliau, maka itu disebut hadis sahih. Kalau di antara mata rantai penyampai berita itu ada yang terputus, dhaif atau hadis lemah. Kenapa terputus pemberitaannya? Ada zaman di mana orang ini tidak bertemu dengan orang yang di atasnya. Ada masa kemudian orang ini tidak bisa dipercaya perkataannya karena dia selalu memberitakan sesuatu yang tidak sesuai. Maka di situ disebut dhaif, lemah. Karena salah satu dari pembawa kabar itu adalah sudah tua atau lalai atau pikun atau sulit untuk menghafal dan seterusnya. Maka riwayat daripada oknum pembawa berita itu akan diceritakan kemudian bahwa si fulan di antara mata rantai penyampai berita ini ada yang suka berdusta, ada yang gemar kemudian memberitakan berita hoax, maka itu adalah hadis dhaif. Atau ada yang tidak sampai kepada Rasulullah, maka itu maudhu, palsu. Sama kitab Lukas tidak sampai ke Yesus, maka Lukas itu sepenuhnya termasuk kisah para rasul. Kalau dalam Islam itu adalah maudhu, itu berita palsu yang tidak bersumber langsung dari
Yesus yang adalah pembawa kabar gembira. Nah, hadits ini, Bung, fungsinya adalah menguraikan Al-Quran. Siapa yang bisa menguraikan Al-Quran? Yang pembawa Al-Quran itu. Di mana legalitasnya beliau Rasulullah Muhammad SAW untuk menjelaskan Al-Quran? Surah An-Nahl ayat 44. Beliau yang diberi tugas untuk mengurai isi Al-Quran. Uraian isi Al-Quran itulah yang disebut hadits. Ya, boleh respon ya, Bang? Silakan. Oke, kan Bang Zuma tadi berbicara hadis itu antara mirip atau sama dengan perjanjian baru atau everything itu. Perjanjian baru itu menurut saya lihat hanya ada satu, lalu mungkin ada perubahan terjemahan atau apapun, hanya seperti itu. Tapi ini hadis tuh ada ribuan buku, Bang. Yang aku maksud tuh kenapa ada siapa sih yang ngasih otoritas gitu sampai beribu-ribu buku hadis. Dan aku yakin mungkin Bang Zuma juga belum baca ribuan buku hadis ya, bukan satu hadis Al-Bukhari ada ribuan ayat, bukan, tapi ini bukunya juga udah ribuan gitu. Lalu bagaimana seorang muslim ini bisa membaca sebanyak itu gitu untuk mengerti semuanya, mana yang doib, mana yang sohih gitu. Itu benar-benar aku bingung aja gitu, kenapa seandainya itu akan menerangkan Al-Quran, itu ada ribuan hadis yang mungkin belum sempat terbaca oleh muslim-muslim di sini. Ini 5.000 orang di sini juga, menurut aku ya. Mungkin kayaknya ada yang nggak kenal sama ribuan hadis itu apa aja namanya gitu. Jadi menurut saya begitu Bang Zuma bilang hadis-hadis tersebut istilahnya ya, bahasa kasarnya sudah di-ACC oleh Muhammad gitu, adalah sebuah pengajaran atau sunnah atau apapun, menurut saya jadi maknanya jadi kacau. Kenapa? Yang pertama adalah yang sudah pasti hadis itu terbukukan pasti setelah Muhammad tiada. Kalau misalnya informasinya dibagikan ke sahabat, ya saya setuju gitu. Mungkin aja saat Muhammad masih hidup, namun dijadikan buku dan itu diverifikasi, itu ribuan buku tersebut menurut aku. Bentar bang. Bang Juma sama Bang Kores kena ini kayaknya ya, kena pelanggaran nih. Nggak tahu nih pelanggaran apa nih. Oke, siap. Ini di sini tulisannya mengonsumsi zat. Nggak ada yang open cam loh di sini kok. Ada kayak ngerokok parah. Nggak ada yang ngerokok, nggak ada yang open cam lagi. Ini kayaknya santang, ini suaranya kretek gitu itu masuk. Ya gitu. Ini kayaknya TikTok lagi error ya. Nggak ada yang ngerokok, nggak ada yang apa, nggak ada yang open cam, tapi ada pelanggaran nih, ngaco nih TikTok nih. Di tap-tap layar, ganti akun. Iya, di tap-tap layar teman-teman. Yang tadi ke band Gurunda. Iya. Wah, Udah dua ya. Dua. Lanjut Iya, Gurunda. jadi hadis, iya. Ya, Hadis itu memang banyak. Bang Juma sedikit. Iya, silakan. Oke, jadi sebanyak itu kita jadi maksud aku tuh gini. Kita kan bisa melihat sanadnya dan lain-lain, akhirnya oke, ini sahih gitu. Oke, ini doib. Tapi kan ribuan tersebut kita aja aku nanya dulu deh sama Bang Juma. Bang Juma, ribuan itu udah dibaca belum dan udah dicek sanadnya? Gitu. Thank you, Bang. Hadis-hadis yang saya baca itu yang terkait dengan apa yang ingin saya ketahui tentang isi Al-Quran atau sesuatu yang terkait dengan hal-hal yang menjadi amalan ibadah saya. Misalnya perintah untuk sholat seperti apa sholat itu, maka saya akan membaca hadisnya. Jadi Islam itu cakupannya memang sangat luas. Makanya pernah saya dengarkan orang Kristen, apa sih Quran itu? Quran itu kan kecil, sedangkan Bible kami adalah luas, cakupannya panjang dan seterusnya. Saya tertawa mendengarkan itu. Kenapa? Karena kalau semua sahabat Rasulullah menceritakan tentang Rasulullah, maka Indonesia ini tidak bisa muat buku-bukunya. Sama seperti Lukas, Markus, cuma 4 orang yang menulis kan. Orang-orang yang bukan murid Yesus langsung. Nah, kalau seluruh sahabat Rasulullah menulis, wow, Islam itu memang penuh dengan nuansa keilmuan. Maka saya katakan bahwasanya terkait dengan amalan Islam, sholat di Indonesia, Islam berapa persen? 87%. Sholat mereka itu sama, maghrib 3 rakaat,
arahnya semua sama, menyembah kepada hakikat yang sama, bacaannya sama, ya tata caranya sama. Itulah kesempurnaan. Anda mengatakan banyak Anda bingung, kami nggak bingung. Apa yang kami bingungkan? Ibadah kami tertata dengan rapi, waktunya tersusun dengan canggih, ya. Semuanya lengkap di Islam itu. Tidak ada yang membuat kami bingung di Islam. Justru kami merasa bangga karena nuansa keilmuan itu bisa kami pelajari dari aspek manapun dalam ilmu Islam itu. Semuanya lengkap. Dan sebanyak itu, tak ada satupun umat Islam berselisih paham tentang satu keadaan keislaman. Semuanya satu padu. Sedangkan agama Anda, mohon maaf, tentang Yesus aja bertentangan antara satu sama yang lain. Untuk menentukan konsep Tuhan dan hari lahirnya Yesus bertentangan satu sama lain. Nah, lalu kemudian terkait dengan hadits. Hadits itu saudara, itu perkataan Rasulullah yang memang Rasulullah kemudian memerintahkan jangan kau tuliskan selain daripada apa yang kuterima dari Allah. Kenapa hadis itu dibukukan, dituliskan belakangan? Karena Rasulullah tidak menginginkan adanya campur baur antara firman Allah dengan sabda beliau. Kalau nanti Al-Quran dihafalkan, dituliskan bersamaan dengan hadits, bersamaan dengan penghafalan dan penulisan hadits, maka sahabat akan bingung memisahkan mana Al-Quran, mana hadits. Karena sama-sama terlontar dari lisan Rasulullah. Hadis keluar dari mulut Rasulullah, Al-Quran keluar dari mulut Rasulullah. Mana Al-Quran, mana hadis? Hari itu mungkin para sahabat masih ingat, tapi ketika Rasulullah tak ada, mereka tidak bisa membedakan mana Quran, mana hadis. Karena itulah kemudian Rasulullah melarang menulis apa yang menjadi pijakan yang disebut hadis, tetapi Rasulullah mengajarkan agar menuliskan atau menghafalkan bacaan Al-Quran saja. Berikutnya kemudian Rasulullah mengajarkan. Nah, para sahabat kemudian menjelaskan bahwa Rasulullah bersabda, kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah bersabda tentang hal ini. Beliau berkata bla 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 dan seterusnya. Nah, kalau betul perkataan itu bersumber dari Rasulullah, maka disebut hadis sahih. Seperti itu, Bang. Kalau tidak sampai kepada Rasulullah, maka disebut sebagai hadis maudhu. Jadi hadis itu banyak, ada hasan, ada dhaif, ada sahih dan seterusnya. Oke. Seperti itu. Oke, Bang Zuma, jadi gini. Ketika Bang Zuma bilang kalau misalnya hadis itu dan Quran itu bisa membedakan mana yang suara Allah, mana yang suara Muhammad gitu ya. Berarti coba pertanyaan saya seperti ini, ketika di dalam Quran itu diajarkan untuk sholat, lalu di dalam hadis Tirmizi itu banyak banget tentang bagaimana sholat. Memang kebagaimanaan sholat itu suara Muhammad dan bukan suara Allah. Itu kan pasti suara Allah yang disampaikan dong ke Muhammad. Atau itu ya hal yang dibuat oleh Muhammad. Itu kan jadi pertanyaan. Kalau Bang Zuma pingin membedakan seperti itu, gunanya hadis dan gunanya Quran untuk membedakan suara mana gitu. Lalu Bang Zuma belum menjawab pertanyaan saya, apakah Bang Zuma sebagai orang yang bisa dibilang gurunda di sini, apakah sudah membaca, ini saya nggak bilang puluhan Bang, ini ribuan hadis itu. Karena kenapa? Ketika Bang Zuma bilang tidak ada yang berselisih, ada kok. Misalnya ada yang bilang kalau misalnya minum kopi tuh Bang, ini kan ya, ini hal lucu-lucuan aja. Ini mungkin buat teman-teman kan nggak diterima. Tapi kan ada yang menerima, itu satu. Lalu ada yang tentang yang ini Bang, yang memberi makan suami itu ibadahnya seperti pergi ke Mekah gitu. Itu juga kan ada yang suka. Aku nggak tahu juga ya, aku bilang suka atau gimana gitu. Dan ini ada ribuan. Lalu tentang memerangi kafir itu jelas banget di hadis tuh ada, berulang-ulang aku baca di hadis yang paling terkenal ya, antara Muslim atau Bukhari itu tuh, perangilah kafir sampai dia berkata Allah itu Tuhan, itu tuh jelas banget. Tapi banyak Muslim yang enggak boleh. Nah ini kan udah banyak hal yang menjadi persinggungan gitu. Sedangkan Bang Zuma tadi bilang tidak ada kok Muslim. Ada Bang. Apalagi kalau abang nanti baca semua ribuan itu makanya ada kata doib dan soih itu kenapa? Karena bersinggungan.
Gitu loh. Jadi maksud aku, pokok utamanya nama hadis itu, dia doib atau sohih itu tuh, hadis tuh apa sih gitu. Kalau dibilang hadis itu adalah sunnahnya Quran, tapi kenapa harus ada yang doib? Sunnahnya Nabi. Thank you. Iya. Jadi inilah gunanya ketika kemudian orang belajar Islam itu dari dasar ya, bukan lantas menjadikan orang itu melihat dari kacamata luar saja, kemudian memberikan penilaian terhadap hal itu. Saya belajar kitab Safinatun Najah, Riyadhus Shalihin, Bulughul Maram, Akhlaqul Karimah, banyak kitab-kitab yang saya baca. Artinya saya sudah membaca ribuan hadits. Kan gitu. Kemudian ada juga orang yang membaca hadits selain daripada hadits yang saya baca. Tapi Islam kami tidak berbeda. Islam kami satu. Masjid kami tidak berbeda. Masjid kami satu. Jadi di Islam itu yang tahu Islam kan orang yang ada di dalamnya gitu ya. Lalu kemudian ketika Anda mengatakan bahwasanya ada hadits yang memerintahkan membunuh orang yang kafir, ya lihat hadisnya, periksa asbabul wurudnya itu apa. Apa asbabul wurud hadis tersebut? Apa sebab musabab hadis itu kemudian diucapkan oleh Rasulullah? Pasti tidak akan mungkin bertentangan dengan Al-Quran. Al-Quran kemudian mengatakan dalam surah Al-Maidah ayat 31, 32, barang siapa yang membunuh satu manusia, maka dia sama halnya membunuh seluruh umat manusia. Itu Al-Quran. Lalu bagaimana dengan perintah membunuh di hadis? Yaitu masa peperangan. Coba periksa asbabul wurudnya. Masa perang itu masa perang, itu saya dapat pastikan tuh. Nah, tapi kalau Anda melihat dari kacamata di luar daripada Islam, wah ini gimana nih hadisnya kok perintahkan membunuh? Siapa bilang? Al-Quran melarang itu, nggak boleh. Tidak boleh membunuh seseorang tanpa alasan yang dibenarkan. Tidak boleh. Itu di Islam. Al-Quran surah Al-Maidah ayat 32. Bahkan kemudian Al-Quran mengajarkan untuk melindungi orang-orang kafir, orang-orang musyrik yang minta perlindungan. Al-Quran surah At-Taubah ayat 6, perintah Allah, maka lindungilah dan sampaikanlah dia pada tempat yang aman. Kita diperangi, kita membalas memerangi. Ketika orang itu kemudian dia sampai ke tempat yang aman, itu di Islam. Orang tua, istri, anak, dan seterusnya. Itu kaidahnya kalau kita ingin mentafsirkan secara bebas. Nah, sedangkan kalau berbicara mengenai hadits, sekali lagi saya katakan, hadits itu adalah uraian Rasulullah, perbuatan Rasulullah, perkataan Rasulullah, kesepakatan Rasulullah, keputusan Rasulullah yang terkait dengan isi ayat Al-Quran. Jelas kan? Nah, sedangkan kalau Bible itu apa? Bible itu apa? Isinya itu apa? Dia posisinya sebagai apa ini? Ini Bible. Perjanjian baru khususnya. Ini apa ini? Dia ceritakan tentang Yesus, tapi Yesus sendiri tidak mengenal kemudian cerita itu. Tidak mengenal penulisnya. Berarti dia kedudukannya adalah hadits. Nah, lalu kemudian penulis-penulis ini berkata, Yesus berkata, di mana dia tahu? Lukas misalnya, Yesus berkata, di mana Lukas tahu, dari mana informasinya? Oh, ternyata dari kesaksian. Terus kesaksian ini didapatkan dari siapa? Nggak diketahui siapa namanya. Lalu bagaimana bisa dikatakan bahwa ini berita benar? Sementara orang-orang yang dikatakan saksi tidak bisa disebut namanya. Kalau hadits berbeda. Hadis Rasulullah Muhammad SAW ketika diceritakan kemudian, maka hal itu misalnya nih, ketika berbicara mengenai sebuah pemberitaan, maka yang terjadi kemudian tentu bagaimana kemudian hadis ini diterangkan oleh orang-orang yang ada sezaman Rasulullah, kemudian orang yang setelahnya. Ini yang perlu dipahami atau diketahui oleh saudara-saudara Kristen. Ketika hadis berbicara, maka itu akan muncul contoh misalnya gini. Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abu Saibah. Telah menceritakan kepada kami Waqi dari Syu'bah.
dari Al-Hakam, dari Abdurrahman bin Abu Laila, dari Samura bin Jundab misalnya. Lalu kemudian riwayat ini diceritakan bahwasanya hal ini juga diceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abu Suaibah. Begitu seterusnya sampai kepada pengakuan bahwa Rasulullah Muhammad SAW bersabda. Diceritakan apa isi, apa muatan daripada ucapan Rasulullah. Nah, ini kalau sampai benar-benar kepada Rasulullah, maka itu disebut hadis sahih. Nah, sekarang kalau kita berbicara mengenai Lukas, Theophilus yang mulia, banyak orang yang bercerita, menuliskan peristiwa-peristiwa yang terjadi di antara kita. Ini apa ini? Ini perkataan Yesus kah? Atau ucapan Tuhan kah? Atau pengantar dari pengarang? Apa kedudukannya ucapan ini? Lukas 1 nomor 1. Apa kedudukannya? Hadits? Ucapan Yesus? Atau apa? Ini noise yang dimana? Mengganggu kali kuping. Aduh. Perah. Iya, seperti itu Bung. Jadi hadits itu bisa ribuan. Yang menurut saudara bahkan puluhan ribu mungkin. Jumlah hadis itu sangat banyak. Semuanya kemudian mengurai isi Al-Quran. Gini Bang Zuma kan tadi bilang ya, hadis itu akan menjadi sebuah hal yang bisa menerangkan yang di dalam Quran itu dan mungkin tidak akan bertolak belakang gitu. Namun kita bisa menemukan sesuatu ajaran-ajaran hal tertentu yang sebenarnya nggak ada di Quran kan. Ya, contohnya yang ya ini sangat mainstream lah, tentang keutamaan Hajar Aswad itu gitu kan. Itu memang hanya karena Muhammad melakukannya dan itu tidak ada di Quran gitu. Dan itu berarti tidak relevan dengan perkataan Bang Zuma begitu mengatakan kalau hal itu adalah menerangan apapun yang ada di Quran. Nggak ada di Qurannya, itu satu. Terus yang kedua juga misalnya mengenai reward masuk surga untuk yang jihad. Perasaan aku sih nggak ada seperti di hadis gitu. Ya terserah, ada yang percaya sama itu, yang soal 72 itu ada yang percaya, ada yang enggak, itu bebas. Namun yang saya utamakan adalah hal itu tidak ada di Quran. Jadi ketika Bang Zuma bilang itu untuk mendukung, atau saya jadi bingung, ini tuh sebenarnya kita harus percaya sama Quran, percaya sama hadis. Lalu tapi di hadis pun ada yang doi. Lalu ketika abang dengan bangganya kalau itu tuh sanadnya sudah pasti nyambung, menurut saya sebuah komunikasi nggak usah sampai bertahun-tahun Bang, nggak usah panjang lebar. Jadi maksud aku obrolan saya aja ya, nanti diterusin sama pendengar ini ke temannya juga bisa berubah gitu. Jadi ya boleh lah ya, anggap aja yang sanadnya oke menjadi sahih, boleh lah. Cuman kalau saya berpikir soal pola komunikasi gitu menurun ya antara ya 50-50 lah. Jadi gitu, nggak usah nggak terlalu yakin gitu kalau sanad itu sangat menjadi patokan gitu Bang. Iya, jadi gini, sekali lagi saya katakan Anda terlalu ejakulasi dini gitu ya menilai Islam, dalam hal ini hadits dan Al-Quran. Saya yakin Anda membaca Al-Quran aja nggak bisa. Jadi kalau Anda memberikan penilaian seperti itu sama seperti anak TK yang membaca dan melihat sampul buku bahasa Inggris atau buku kedokteran, baru lihat sampulnya, lalu Anda buka praktek. Anda ditertawakan sama anak usia 3 tahun di Islam. Terkait dengan Hajar Aswad, baginda Rasulullah Muhammad SAW diberi legalitas oleh Allah, kemudian siapa yang mengikuti beliau? Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Ini legalitasnya. Dan Anda nggak tahu itu karena Anda buta Quran. Kemudian terkait dengan apa yang Rasulullah ucapkan, yang Anda katakan tak ada dalam Al-Quran. Segala hal yang menjadi tindak tanduk Rasulullah, Allah sudah memberikan legitimasi. Madalla sahibukum wa ma gawa. Anda pun tak tahu itu. Anda mencoba ingin mencari kelemahan Islam, sulit. Dan karena itu tidak ada. Wa ma yantiqu anil hawa.
Tidak apa yang diucapkan oleh beliau itu adalah menurut hawa nafsunya. In huwa illa wahyu yuha. Semua yang disampaikan itu adalah wahyu dari Allah. Anda nggak tahu sampai situ. Terlalu berat bagi Anda. Saya katakan Anda ibarat anak TK yang melihat buku sampul kedokteran, lalu Anda kemudian buka praktek. Orang kena penyakit panu, Anda kasih kombantrin. Adalah lebih bijak kalau Anda belajar tentang Bible Anda yang tidak jelas asal usulnya. Contoh, ketika kemudian Yesus berkata segala firman yang engkau berikan, atau dia katakan aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan untuk aku katakan dan aku sampaikan. Nah, Yesus di situ mengaku berdasarkan penelitian orang yang menulis buku Yohanes yang bukan murid Yesus. Apa yang dikatakan kemudian di sana? Segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Nah, pertanyaan saya, mana segala firman itu? Yang tidak bercampur dengan perkataan pengarang. Karena Yesus berkata, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Nah, mana perkataan-perkataan Yesus yang bukan dari dirinya itu? Di mana Yesus berkata dalam Yohanes 14 nomor 24, firman yang kau dengar dari mulutku bukan dari aku, tapi dari Dia yang telah mengutus aku. Kami bertanya dong, sebagaimana pertanyaan saudara, mana ucapan-ucapan Yesus yang tidak tersentuh oleh orang lain, bahkan tidak tersentuh oleh karangannya? Karena Yesus itu adalah penyampai firman, penerima firman, dan Yesus itu adalah pengurai daripada firman. Nah, coba Anda tunjukkan kepada saya mana firman Tuhan yang diterima oleh Yesus dan mana penjelasan Yesus tentang firman tersebut. Layaknya Rasulullah menerima Al-Quran dan hadits adalah uraian daripada Al-Quran. Boleh tidak saya minta secara hormat kepada saudara, tunjukkan firman Tuhan yang diterima oleh Yesus yang tidak bercampur dengan ucapan Yesus, dan mana sekumpulan ucapan Yesus yang tidak bercampur dengan karangan-karangan orang lain. Silakan. Oke. Jadi gini ya. Jadi ketika Bang Juma bilang saya ejakulasi dini karena tidak bisa membaca Quran, it's nothing for me. Itu hanya sebuah pembelaan, ya. Yang Bang Zuma harus tahu ya. Ketika Bang Zuma bilang kalau misalnya di dalam Al-Quran itu udah tertulis kok apa yang dilakukan oleh udah ada legitimasi gitu. Kalau apa yang dilakukan atau dikatakan oleh Muhammad itu menjadi sesuatu yang boleh, walaupun di Qurannya nggak ada gitu kan legitimasi. Itu kan kamu mau pembelaan gitu. Namun sayangnya apapun yang dilakukan dan diperkatakan itu menjadi sebuah definisi yang itu namanya hadis. Sedangkan hadis itu ada yang doif, ada yang sohih. Itu aja udah kacau. Dari basicnya aja kamu pola pikirnya aja udah pembelaan diri gitu. Jadi ya saya cek Kemute dia tuh. Bang Handi jangan di mute, Bang Handi biarin aja dulu. Lagi ngomong di mute nih. Iya, silakan coba saudara, boleh enggak Anda sedikit membaca Quran? Enggak. Saya kan tidak bilang saya bisa baca Quran. Lalu Anda mendapatkan kesimpulan terkait gini Bang Zuma. Sorry bentar ya Bang Zuma ya. Saya minta Anda baca Quran dong sebagai dasar pijakan seseorang itu mengetahui isi Quran itu kan hadits yang Anda katakan, tapi orang itu harus mengurai daripada ayat suci Al-Quran berdasarkan hadis yang Anda temukan. Coba saya ingin dengarkan Anda membaca Quran. Kamu jangan jadi laris nyuruh. Udah Yosep nggak usah framing kau Yosep. Udah silakan aja. Teman-teman Muslim ini bergetar nih sampai hostnya. Kok bergetar sih? Oh enggak. Ini kenapa Bang sama Zuma? Sekali enggak. Bang Zuma ini hostnya kenapa bergetar? Enggak maksudnya gini loh saudara. Kenapa Anda kan saya sudah menjelaskan. Loh, Al-Quran itu adalah bacaan, Bung. Ketika kita ingin mengetahui dan mengoreksi isinya, kita harus bisa baca. Masih giliran saya loh. Ya, saya minta Anda membaca, bisa nggak? Apakah Anda bisa membaca Quran atau tidak? Kutanya dulu, saudara. Apakah Anda bisa baca Quran atau tidak? Tadi kick mana ya, beliau? Dia kabur sendiri, nggak ada yang nge-kick. Kabur.
Nggak mau dia jawab tadi pertanyaan tak itu. Nggak mau dia jawab lah. Iya, jadi sejatinya orang kalau cuma menyusun kata bernarasi seperti itu, andai saja monyet itu bisa bicara, monyet pun bisa mengatakan hal yang sama terkait Al-Quran. Tetapi bagaimana mungkin seseorang itu bisa jauh mendeteksi antara kebenaran Al-Quran dan hal yang dituduhkan sebagai sebuah kesalahan, sementara membaca Quran saja nggak bisa? Gimana ceritanya tuh? Pakai ilmu apa kira-kira? Itu pakai ilmu apa kira-kira? Ilmu ketololan. Tak ada yang mampu kemudian mengkritisi sebuah kitab, tapi membacanya pun tak sanggup. Itu gimana ceritanya? Kira-kira ilmu apa nih yang mau dipakai? Assalamualaikum. Ntar lu bang. Ilmu, ntar lu bang ngomong ya. Enggak, saya Bang Nyoma lagi ngomong bang. Dia bilang penghujat itu bang. Saya selalu. Bang Nyoma lagi ngomong. Ilmu iblis, kalau saya ditanya ilmu iblis, Bang Nyoma. Iya. Kita menggunakan Bible bahasa Indonesia karena standar. Standar apa ini bang? Standar bahwa Kristen menjadi Kristen karena terjemahan saja, kan gitu. Sedangkan Islam memahami keislamannya kemudian bukan hanya sekedar terjemah, melainkan umat Islam ini menerima pemahaman tentang keislamannya dengan ilmu yang disajikan oleh Al-Quran itu sendiri. Ada muncul orang kemudian datang mengkritisi hadits, mengkritisi Al-Quran. Boleh dong kita uji baca Quran, karena dasar utama bisa membahas Al-Quran dalam hal ini memberikan satu manifestasi atau intisari pemahaman terhadap Quran, awalnya harus bisa baca dulu. Bagaimana mau memahami Quran, membacanya pun tak bisa? Pakai ilmu apa? Ilmu kafir, ilmu ingkar, ilmu zolim, ilmu fasik. Itu nggak bisa. Nah, kalau sekedar ingin mengetahui, mau bertanya, kita jawab. Tapi kalau sudah memberikan satu kesimpulan, kita uji kapasitas orang ini apa, kan gitu. Kapasitas orang ini apa? Nah, pertanyaan saya tadi jelas. Yesus menerima firman, Yesus juga bersabda. Mana firman Tuhan, mana sabda dia? Kalau Al-Quran kan jelas, firman Tuhan adalah Al-Quran, sabda Rasulullah adalah hadits. Nah, Yesus mengalami dua hal ini. Yesus mengalami dua hal ini. Kenapa? Yohanes 1 nomor 18. Yesuslah yang punya tugas untuk mentafsirkan. Exegomai. Dia yang mentafsirkan tentang ketuhanan. Berarti ada firman Tuhan, ada tafsiran Yesus. Mana firman Tuhan itu yang tidak kemudian bercampur dengan perkataan Yesus, apalagi perkataan pengarang? Dan mana tafsir Yesus terhadap firman Tuhan? Dua-duanya kita cari. Ada? Nggak ada. Ya, silakan teman-teman. Tadi ada pertanyaan Bang Nyoma, mestinya dia jawab dulu sebelum lanjut. Pertanyaan ini membuat dia kabur. Apa itu pertanyaan? Disiplin ilmu apa Kristen ini pakai mengkritisi hadis sekaligus menyimpulkannya? Mestinya dia jawab dulu itu baru lanjut. Tapi ternyata dia nggak menjawab, Bang Nyoma. Kita ingin tahu kan disiplin ilmu apa dia pakai. Betul nggak tuh, Bang Nyoma? Iya, betul. Jadi orang yang mengkaji hadis itu ya mesti harus paham dong tentang ilmu hadis. Tidak bisa kemudian hanya mengkritisi, sedangkan ulumul hadis mereka tidak studi tentang hadis itu mereka tidak pernah kaji, mereka tidak pernah pelajari dan seterusnya. Nah, itu adalah sesuatu yang hukumnya wajib ketika ingin memahami sebuah hadis, bagaimana metode kritik hadis, bagaimana klasifikasi hadis, bagaimana kritik hadis, bagaimana matannya, bagaimana sanadnya, belum lagi mengenai perbandingan hadisnya, mengenai para perawi dan seterusnya. Metode kritiknya itu yang harus dipahami kemudian. Tapi kalau orang itu hanya modal modal kesimpulan, wah ini kan terlalu banyak kayak gini. Habis itu dia mencoba untuk menyusun kata. Ya mungkin yang orang awam bisa tertipu, tapi kita yang sudah pengalaman menghadapi penghujat dan penista, penyesat, ya pasti kita akan kembalikan apa background, apa basic orang ini. Kok berbicara mengenai hadits, berbicara mengenai Quran, rupa-rupanya membacanya pun tak bisa. Tadi analogi Bang Nyoma benar itu, anak SD
mengkritisi dokter yang sedang praktek dan menyimpulkan kayak ini tadi, betul ya? Iya, Bang Handi. Ya. Jadi seibarat anak TK yang baca buku kedokteran, lalu dia mencoba buka praktek dan berdiskusi dengan seorang profesor yang ahli bedah. Itu yang terjadi. Artinya orang belon terus sombong, angku, merasa pintar gitu ya? Ya, betul. Nah, dia juga harus dalam ilmu hadits ya, teman-teman. Kita harus membedah kalau kita ingin memahami hadits ini. Bagaimana proses penuturan hadis mulai berkembang, meskipun dalam bentuk lisan. Izin saya boleh bertanya. Dan hal ini terjadi pada era Rasulullah. Lalu kemudian bagaimana era sahabat? Mereka kemudian seperti Abu Bakar, Umar, Utsman mengumpulkan kemudian berita-berita atau hadits-hadits dari berbagai pengetahuan mereka tentang Rasulullah Muhammad SAW. Ada juga era tabi'in. Era tabi'in ini adalah generasi ketiga dari Rasulullah, yang mana mereka ini melanjutkan penelitian tentang hadis dan pengumpulan hadis dari para sahabat. Nah, disitulah kemudian ada para ulama, Imam Hasan Al-Basri, kemudian tokoh-tokoh yang lain dan seterusnya. Nah, kemudian ada juga yang era setelahnya, yaitu abad ke-14 ke atas gitu loh. Mereka inikah kemudian yang memperluas dan mengembangkan prinsip-prinsip ilmu hadits ini dan mengembangkan metode kritik hadits yang menghasilkan kemudian karya besar dan itu cakupannya tentang hadis, dan mungkin buku-buku itu atau kitab-kitab itu yang kemudian dibaca sama yang tadi orang tadi, sehingga dia terheran-heran. Karena hadits itu ada era abad ke-8, era tabi'in, era sahabat, era Rasulullah, era modern juga bahkan ada. Nah, itulah hebatnya Islam. Demikian sahabat-sahabat. Kasih Banyuma, kesimpulannya adalah menurut Kores yang saya pinjam itu Taqiyya Qoritus. Sekarang ini case ini nggak ada lagi tanya jawab. Boleh Anda bertanya satu, Banyuma menjawab, Anda boleh menyangganya. Habis itu Banyuma lagi bertanya, Anda menjawab, dan boleh saling menyangga. Oke, tidak ada lagi tanya kayak seperti tadi. Karena ibarat kata anak SD menggurui gitu ya. Bisa kesepakatan dulu Pak Kies, boleh? Oke, terima kasih. Oke, silakan. Saya sebenarnya tidak terlalu banyak bertanya seperti saudara saya tadi. Saya cuma satu, karena saya penasaran. Saya sudah banyak bertanya ke beberapa ini, tapi saya belum puas dengan jawaban ini. Saya pasti, ya saya juga ikuti Pak Suma ini luar biasa. Barangkali saya bisa dapat jawaban yang pas ini. Ya, ini saya hanya bertanya. Silakan. Ada dua hal. Pertama, ini nanti bisa tolong luruskan saya, karena saya sifatnya bertanya. Saya karena tidak tahu. Ya, walaupun saya Kristen. Ya, pertama, Ustadz Moko Ginta yang sudah meninggal, kemudian ada Ustadz Edi Kori, dan ada sekitar 20-an lah selain Pak Suma. Saya tidak tahu kalau Suma mungkin ada atau tidak dalam pernyataan itu. Itu pertanyaan pertama. Itu saya ingin untuk tolong meluruskan, karena agak saya lagi bingung. Ustadz ini pernyataannya menyampaikan bahwa Nabi Muhammad itu wujud seharusnya ada, wujud nyatanya adalah bukan Allah SWT itu wujudnya adalah Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad itu adalah Allah SWT. Jadi menurut dalam pikiran saya, berarti tidak ada Allah lagi, karena Muhammad itu yang diputar-putar di situ. Kenapa Ustadz sekelas Ustadz itu dia bisa menyampaikan hal begitu? Ini cukup ya Bang. Cukup Bang, dijawab ya. Sabar dulu, sabar. Ini teman-teman Islam lain kalau dengar begitu, itu mestinya Anda bawa datanya itu, ada nggak Bang? Bukan data, ada rekaman. Silakan buka di semua di. Oh, Anda suruh nyari lagi. Iya. Mestinya Anda persiapkan dulu Bang. Yang berikut mungkin dua ini biar Pak Suma jawab satu kali. Ini kan orangnya juga luar biasa ini. Saya ingin tanya, karena saya sudah berusaha cari data-data satu sumber dimanapun, termasuk di Google, tanya orang. Ulang, ya udah ulang. Jangan diulang Bang. Ya, ada satu lagi nggak apa-apa. Siapa penulis Al-Qurannya itu? Aduh, mungkin dua itu saja. Coba saya minta jawabannya.
Cukup ya? Ya, baik. Oke, saya jawab ya, teman-teman. Saya jawab dari yang pertanyaan yang kedua terkait dengan penulis daripada Al-Quran. Baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian menjelaskan ya dalam sebuah hadits, khuzu Quran min arba'ah. Jadi ambillah Al-Quran dari 4 sahabatku, Abdullah bin Mas'ud, Salim, Mu'az bin Jabal dan Ubay bin Ka'af. Jadi Rasulullah mengajarkan Al-Quranul Karim dengan bentuk hafalan. Jadi para sahabat kemudian menghafalkan. Namun yang diperintahkan kemudian untuk menuliskan, dia memiliki sekretaris, dia memiliki penulis. Salah satunya adalah Said. Itu adalah anak angkat beliau. Dan dia juga yang diperintahkan oleh sahabat untuk menuliskan dan mengumpulkan Al-Quran. Seperti itu bang. Jadi jelas dalam Al-Quran itu ada perintah dari Rasulullah, khuzu Al-Quran min arba'ah, min Abdullah bin Mas'ud dan seterusnya. Jadi Rasulullah menyebut nama, termasuk Said bin Walid. Ya, Sabit bin Sabitnya. Jadi jelas ini Said bin Sabit itu diperintah kemudian oleh Rasulullah. Nah ini yang pertanyaan yang pertama. Kemudian yang kedua terkait dengan pernyataan yang Anda bawa, Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam justru dikatakan bahwasanya kul subhana rabbi hal kuntu illa basyaran rasulan. Maha suci Tuhanku, bukankah aku ini hanya seorang manusia? Aku ini hanyalah seorang manusia. Jadi Rasulullah itu bukan Tuhan. Ya, Rasulullah itu bukan Allah. Rasulullah itu manusia biasa yang diciptakan oleh Allah sebagai khataman nabiyyin, sebagai penutup para nabi. Makanya di Al-Quran Rasulullah disebut sebagai manusia. Kul subhana rabbi hal kuntu illa basyaran rasulan. Aku ini hanyalah manusia yang menjadi rasul. Begitu juga yang diterangkan dalam Al-Quran surah Al-Kahfi ayat 110. Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam hanyalah manusia. Al-Isra ayat 93, aku hanyalah manusia. Al-Furqan ayat 7, seorang rasul yang makan minum sama seperti manusia yang lain. Ya seperti itu bang. Jadi ungkapan bahwa Rasulullah itu adalah Allah itu sendiri, itu adalah ucapan yang sangat-sangat mungkar bagi kami. Rasulullah itu bukan Allah, Allah bukan Rasulullah. Gimana, ada lagi? Atau Bang Handi gimana Bang Handi? Ya boleh, kalau Bang Juma mau bertanya balik atau bisa menyangka kali dia punya keilmuan untuk menyangkanya. Ya, silakan disangka Bang, jawaban Bang Juma. Biknya Bang. Penjelasannya baik, tidak seperti yang Ustadz yang sebelumnya yang saya dengar banyak sekali pernyataan yang kontroversi di TikTok. Jadi penjelasan Suma ini beda lagi. Sedangkan ini makanya saya bilang ini menurut Suma Ustadz yang berikan pertentangan soal Muhammad adalah Allah SWT itu sendiri. Ustadz seperti labelnya apa menurut Suma? Sebentar benar, biarin aja dia. Biarin aja nggak apa-apa. Nggak apa-apa, nanti Banyuma yang meluruskan, nggak apa-apa. Yang lain diam dulu, biarin. Silakan. Ini ada orang luar biasa di sini, Pak Suma nanti jelaskan. Yang di belakang sabar dulu, mohon maaf ya, ini saya hanya bertanya karena ahlinya sudah ada di sini. Bang, kalau bertanya itu jangan berpendapat. Nanti diminta itu yang membuat. Bukan berpendapat saya, ini bukan pendapat orang Kristen, Pak, tapi ini saya ikuti. Maka saya tanya, ini jawabannya tadi sudah kata beda lagi, makanya saya bilang Ustadz yang sebelumnya pernyataan tidak sesuai. Bang, izin Pak, saya potong, saya moderator. Izin. Ustadz Moko Ginta itu almarhum, jangan dipitnah di sini. Gitu loh ya. Sudah. Beliau tidak perlu. Taruh. Anda diam dulu. Bang Juma tolong luruskan, ini nggak bagus didengar. Almarhum itu adalah guru kita. Dia berduluan berapologet, dia fitnah nih bahwa Nabi itu sama dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini dipitnah ini Bang Juma, harus diluruskan. Silakan Bang Juma. Itu ilmunya Edis, bukan ilmunya
Ustadz Iksan Mokoginta, beliau tidak pernah menyatakan itu. Anda mengabarkan kebohongan. Dan tak ada ustadz yang pernah mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu adalah Allah itu sendiri. Tak ada. Saya bisa taruhan. Mana ustadznya? Tunjukkan ke saya. Nggak ada itu bang. Kenapa nggak ada? Al-Quran sudah menerangkan. Rasulullah diperintah oleh Allah, Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahida. Sesungguhnya aku ini hanya seorang manusia seperti kalian yang telah menerima wahyu dari Allah bahwa sesungguhnya Allah adalah Tuhan yang Maha Esa. Jadi nggak ada, itu ilmu dari Edis itu bang. Itu bukan ustadz yang mengajarkan itu. Sefakir-fakirnya Bang Suma, seawam-awamnya Bang Suma tentang Al-Quran, Bang Suma tahu bahwa di dalam Al-Quran pernyataan Allah tentang Rasulullah adalah hamba, Rasulullah adalah Nabi, adalah Rasul, adalah manusia, itu valid. Banyak dalam Al-Quran. Innama ana basyarun mithlukum.